Setelah neneknya meninggal, Doni mewarisi sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah itu besar, tapi sudah lama kosong, tertutup lumut dan dikelilingi pohon-pohon beringin yang menjulang. Orang-orang desa selalu bilang rumah itu angker, namun Doni tidak percaya. Ia justru berniat tinggal di sana untuk menghemat biaya. Malam pertama, Doni merasakan hawa aneh. Angin dingin berhembus padahal semua jendela tertutup. Dari ruang tamu, terdengar derit kursi goyang, kursi peninggalan nenek yang dulu sering dipakai. Doni mengira itu hanya suara kayu tua. Namun saat ia intip, kursi itu benar-benar bergoyang pelan seolah ada yang duduk di atasnya. Keesokan harinya, Doni menemukan jejak kaki basah menuju kamar nenek. Padahal lantai kering dan tidak hujan semalam. Lebih mengejutkan lagi, dari kamar nenek yang terkunci rapat, ia mendengar suara batuk perempuan tua, persis suara batuk neneknya dulu. Gangguan itu semakin parah. Malam-malam berikutnya, suara piring jatuh, pintu terbuka lalu menutup sendiri, dan suara lirih memanggil namanya. Duni. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Doni terbangun mendengar suara azan samar di luar rumah padahal jam menunjukkan pukul 2 pagi. Saat keluar kamar, ia melihat sosok perempuan tua berambut panjang sedang duduk di kursi goyang nenek, menenun kain lusuh. Wajahnya pucat membiru. Bola matanya hilang. Hanya rongga hitam menatap tajam ke arah Doni. Dengan suara parau, sosok itu berbisik. Kenapa kau berani tidur di rumahku tanpa izin? Doni ketakutan. Tubuhnya kaku. Lalu ia berlari keluar rumah. Saat ia menoleh terakhir kali, kursi goyang itu masih bergoyang sendiri di tengah kegelapan. Sejak malam itu, Doni tak pernah kembali ke rumah peninggalan neneknya. Rumah itu dibiarkan kosong, dan warga desa sering bersumpah melihat kursi goyang tua itu tetap bergerak, meski tak ada seorang pun di dalamnya. Beberapa bulan setelah ia kabur, Doni terus diganggu mimpi buruk. Dalam mimpinya, nenek sering muncul dengan wajah muram, duduk di kursi goyang sambil berbisik. Pulanglah, Doni, jangan tinggalkan aku sendirian. Mimpi itu berulang-ulang hingga membuat Doni tak bisa tidur nyenyak. Akhirnya, dengan rasa takut bercampur penasaran, Doni memberanikan diri kembali ke rumah peninggalan nenek. Saat ia melangkah masuk, bau melati langsung menusuk hidungnya. Rumah itu gelap, tapi kursi goyang di ruang tamu bergerak pelan, seperti sudah menunggunya. Doni menyalakan senter, dan samar-samar terlihat kain tenun yang sama seperti terakhir kali ia lihat di mimpi. Tiba-tiba, udara menjadi semakin dingin. Dari arah kamar nenek, pintu yang dulu terkunci terbuka dengan sendirinya, berderit pelan. Doni tahu, kali ini ia tak bisa lari lagi. Dengan langkah gemetar, ia mendekati kamar itu. Di dalamnya, ia melihat sosok nenek duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Tapi kali ini, nenek tidak marah. Ia menatap Doni dan berkata lirih, "Aku tidak ingin menakutimu, nak. Aku hanya ingin kau menemukan apa yang kusembunyikan di rumah ini." Lantai kamar tiba-tiba retak, dan dari celahnya keluar bau anyir bercampur tanah basah. Doni terperangah melihat sebuah kotak kayu tua muncul dari bawah lantai. Saat ia membukanya dengan tangan gemetar, di dalamnya terdapat kain kafan kusam dan sebuah buku tua berisi tulisan tangan nenek. Seketika lampu kamar menyala sendiri. Sosok nenek lenyap, tapi kursi goyang di ruang tamu masih berderit. Makin cepat seolah ada yang tertawa pelan di sana. Doni berdiri kaku. Ia sadar, dengan membuka kotak itu, dirinya baru saja membangunkan sesuatu yang jauh lebih kelam dari sekadar arwah neneknya. Dengan tangan bergetar, Doni membuka buku tua peninggalan nenek. Halamannya berwarna coklat kekuningan. Beberapa sobek dimakan waktu. Di halaman pertama, tertulis dengan tinta hitam, "Untuk penerus darahku, jangan takut. Kau akan membutuhkannya." Jantung Doni berdegup kencang. Ia membalik halaman demi halaman. Semakin ia membaca, semakin merinding bulu kuduknya. Buku itu bukan sekadar catatan harian, melainkan semacam kitab ritual. Ada tulisan tentang pemanggilan arwah leluhur, cara mengikat roh, bahkan mantra-mantra Jawa kuno yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Di salah satu halaman, ada catatan dengan tulisan berbeda, lebih tergesa-gesa. "Jangan biarkan roh yang terikat di kursi goyang bebas. Jika terlepas, ia akan menuntut darah keturunannya."
Doni menelan ludah. Ingatannya langsung kembali ke kursi goyang di ruang tamu. Deritnya masih terdengar jelas. Kini semakin cepat, seolah ada sesuatu yang sedang berusaha keluar. Tiba-tiba, lampu rumah berkedip-kedip, lalu padam. Dari kegelapan, suara nenek terdengar tepat di belakangnya. Sekarang kau tahu, Doni, kursi itu bukan milikku. Ia hanya kuikat, dengan jiwaku sebagai gantinya. Doni menoleh perlahan. Sosok nenek berdiri di sana. Wajahnya mulai hancur. Kulitnya mengelupas. Matanya kosong. Ia menunjuk ke arah kursi goyang. Dan kursi itu kini bergerak liar. Seolah ada yang berontak dari dalamnya. Dari balik kain tenun di kursi itu, tampak bayangan hitam perlahan-lahan merembes keluar, memanjang seperti kabut tebal yang hidup. Suara tawa berat, bukan suara manusia, menggema di seluruh ruangan. Akhirnya, bebas. Doni terperangah. Ia sadar, membaca buku itu bukan hanya mengungkap rahasia nenek, tapi juga membuka ikatan yang selama ini menjaga sesuatu tetap terkurung. Bayangan hitam itu semakin besar, menyebar di dinding dan langit-langit rumah. Suaranya menggema seperti ribuan orang berbisik sekaligus. Doni mundur sambil memeluk buku tua neneknya, satu-satunya petunjuk yang ia punya. Suara nenek kembali terdengar, semakin lemah. Bacalah, di halaman terakhir, itu satu-satunya cara. Dengan gemetar, Doni membuka halaman terakhir. Ada sebuah mantra ditulis dengan darah kering. Ia tak sepenuhnya paham, tapi dorongan kuat membuatnya membaca keras-keras. Begitu mantra itu keluar dari mulutnya, roh hitam meraung keras, seolah kesakitan. Kursi goyang bergetar hebat, hampir pecah. Namun roh itu melawan. Bayangannya melesat ke arah Doni dan menghantam tubuhnya. Ia terlempar ke dinding. Darah mengalir dari kepalanya. Dalam keadaan setengah sadar, Doni melihat nenek berdiri di sampingnya. Wajahnya sudah tak utuh, tapi senyumnya menenangkan. Kuatlah, Doni, hanya kau yang bisa menggantikanku. Doni menggertakkan gigi, lalu berdiri dengan sisa tenaganya. Ia membaca ulang mantra itu dengan suara lebih lantang, meski tenggorokannya serak. Roh hitam semakin meronta, menjerit, dan akhirnya tersedot kembali ke kursi goyang. Kursi itu retak, lalu terbakar dengan api hitam yang aneh, tanpa asap. Jeritan mengerikan terdengar hingga rumah bergetar. Ketika api padam, yang tersisa hanyalah abu dan serpihan kayu gosong. Doni terjatuh, lemas, tapi masih hidup. Namun sebelum lenyap, suara roh itu berbisik di telinganya. Ini belum selesai. Darahmu adalah kuncinya. Aku akan kembali. Doni terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia berhasil melawan malam itu. Tapi ia tahu, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Sejak malam itu, Doni meninggalkan rumah peninggalan nenek. Ia pikir dengan menghancurkan kursi goyang, semuanya selesai. Tapi ternyata, justru disitulah mimpi buruk sebenarnya dimulai. Malam-malam pertama di rumah kontrakan barunya, Doni mendengar suara derit kursi goyang dari dalam kamarnya, padahal tidak ada kursi di sana. Kadang, ia terbangun karena merasa ada sesuatu yang duduk di tepi ranjang, membuat kasurnya melesak pelan. Siang hari pun tidak lebih baik. Saat bekerja, ia melihat bayangan hitam di kaca jendela, padahal hanya ia seorang diri di kantor. Bahkan, beberapa kali ia melihat lengan tua keriput muncul di bahunya di pantulan cermin. Meski ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Gangguan itu semakin kuat. Suatu malam, Doni benar-benar melihat kursi goyang gosong itu muncul di pojok kamarnya. Dari kegelapan, roh hitam itu mulai terbentuk lagi. Kali ini lebih padat. Matanya merah menyala. Aku bilang apa? Doni, darahmu adalah kuncinya. Kau tidak bisa lari. Doni berteriak sambil membaca potongan mantra yang ia ingat dari buku nenek. Roh itu mundur sebentar. Tapi tawa seramnya menggema. Doni sadar. Ia tidak cukup kuat untuk melawan sendirian. Buku tua nenek pun kini terasa kosong. Halaman-halamannya gosong seolah sengaja dihapus. Dengan sisa keberanian, Doni memutuskan satu hal. Ia harus mencari guru spiritual yang mampu menjelaskan apa sebenarnya roh itu dan bagaimana menghentikannya selamanya. Namun di perjalanan mencari bantuan, suara roh itu terus mengikutinya, berbisik di telinga saat ia sendirian di jalan gelap. Kau milikku. Doni, cepat atau lambat,
darahmu akan jadi milikku. Doni akhirnya memberanikan diri menemui seorang kiai tua di desa seberang. Dikenal sebagai orang yang sering menolong warga yang diganggu makhluk gaib. Begitu Doni menceritakan semuanya, kiai itu terdiam lama. Lalu ia menatap tajam ke arah Doni. Nak, roh yang kau hadapi bukan sekadar arwah gentayangan. Itu adalah penunggu, makhluk yang sengaja dipelihara. Doni tercengang. Dipelihara? Oleh siapa? Kiai. Kiai menghela napas berat. Oleh nenekmu sendiri. Kursi goyang itu hanyalah wadah. Arwah leluhur keluarga kalian pernah membuat perjanjian. Kekuatan untuk menjaga keturunan. Tapi dengan syarat ada tumbal darah. Tubuh Doni membeku. Ingatannya kembali ke buku tua nenek. Tulisan yang memperingatkan agar kursi itu jangan sampai rusak. Jadi, selama ini nenek yang mengikat makhluk itu. Kiai mengangguk. Benar, dan saat kursi itu hancur di tanganmu, ikatan itu putus. Sekarang, roh itu bebas, dan kau, sebagai darah keturunan langsung, menjadi gantinya. Doni merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia ingin marah, ingin menangis, tapi suaranya tercekat. Kalau begitu, apakah aku bisa menghentikannya? Kiai menatapnya dalam-dalam. Ada cara, tapi berbahaya. Kau harus kembali ke rumah nenek, ke tempat roh itu pertama kali dipanggil. Di sana, ritual pemutusan bisa dilakukan. Tapi ingat, kalau kau gagal, darahmu akan menjadi tumbalnya. Malam itu juga, Doni kembali berdiri di depan rumah peninggalan nenek. Rumah itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Jendela-jendelanya seperti mata kosong yang mengawasinya. Di dalam, suara kursi berderit sudah menunggunya. Bau melati bercampur darah segar memenuhi udara. Dan kali ini, roh itu tidak bersembunyi lagi. Sosok hitam besar dengan wajah kabur muncul tepat di ruang tamu. Matanya merah membara. Akhirnya kau datang. Pewaris darah, waktumu sudah habis. Doni menatap lurus, menggenggam erat jimat dan doa dari sang kiai. Ia tahu, inilah saatnya pertarungan terakhir. Doni melangkah ke dalam rumah nenek dengan tubuh gemetar. Tapi tekadnya sudah bulat. Di tangannya ada jimat pemberian kiai. Dan di kepalanya terngiang doa-doa yang harus ia ucapkan. Roh hitam itu menunggu di kursi goyang yang kini terbentuk kembali dari abu gosong. Seperti bangkit dengan sendirinya. Kursi itu berderit keras. Lalu berhenti. Sunyi. Hanya suara napas berat roh itu terdengar. Doni mulai membaca doa dengan suara lantang. Awalnya suaranya goyah. Tapi perlahan semakin kuat. Begitu mantranya mengalun, roh itu menjerit marah. Suaranya menggema hingga kaca jendela pecah satu persatu. Berhenti. Doni, darahmu sudah ditakdirkan. Kau adalah gantinya. Bayangan hitam itu menyerbu ke arah Doni. Ia hampir terhempas. Namun jimat di tangannya menyala terang, menahan serangan. Dengan sisa tenaga, Doni terus membaca doa. Lantai rumah retak. Angin kencang berputar di dalam ruangan. Dan dari bawah kursi goyang muncul api hitam. Roh itu meraung. Tubuhnya terbelah seperti kabut yang terkoyak. Kursi goyang bergetar keras. Lalu meledak menjadi serpihan. Dari tengah api, terdengar suara nenek. Lirih namun jelas. Maafkan aku. Doni, aku yang menjerat keluargamu dalam kutukan ini. Kini tugasku selesai. Dan kau bebas. Roh hitam menjerit terakhir kali sebelum tersedot ke dalam pusaran gelap yang muncul di lantai. Lalu, semuanya hening. Api padam. Rumah peninggalan nenek runtuh perlahan. Menyisakan debu dan keheningan. Doni terkapar. Tubuhnya lemah. Tapi ia masih hidup. Malam itu, ia merasa beban besar terlepas dari dirinya. Namun ketika ia berjalan keluar, angin malam berhembus membawa suara samar. Derit kursi goyang. Jauh di telinganya. Seolah mengingatkan, kutukan tak pernah benar-benar berakhir. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, Doni mencoba menjalani hidup normal. Ia pindah jauh dari desa, bekerja di kota, dan berusaha melupakan masa lalu. Rumah peninggalan neneknya kini hanya tersisa puing dan reruntuhan, ditelan semak belukar. Orang-orang desa bilang kutukan sudah berakhir. Namun, Doni tahu tidak sepenuhnya begitu. Kadang, saat ia lelah sepulang kerja, ia masih mendengar suara derit kursi goyang di telinganya. Kadang, dalam mimpinya, ia masih melihat nenek duduk sambil menenun kain lusuh, tersenyum samar. Dan suatu malam,
Ketika ia sendirian di kamar kos, kursi plastik tempat ia biasa duduk belajar, berderit pelan, bergerak maju mundur sendiri. Doni terdiam. Keringat dingin mengalir. Perlahan. Dari sudut gelap kamar, suara parau yang dulu pernah ia dengar kembali berbisik. Aku sudah menunggumu. Pewaris darah. Lampu kamar padam. Kegelapan menelan segalanya.